Proses selanjutnya kita akan masuk kepada searching atau pencarian. Hidup adalah pencarian yang tidak henti. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Sebagai contoh, pada suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencarinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita dapat mengambil pakaian secara acak dan mengecek apakah pakaian tersebut ialah seragam batik. Cara lain misalnya dengan memeriksa pakaian dari yang paling atas ke paling bawah. Tentunya ada banyak strategi lain yang dapat kalian gunakan. Ada strategi yang lebih baik daripada strategi yang lain, bergantung pada keadaan benda atau objek tersebut saat pencarian dilakukan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan efisien, maka diperlukan strategi algoritmik yang tepat. Kemudian kita akan bahas tentang pengurutan atau sorting. Saat merapikan sesuatu harus menggunakan aturan, ya. Kalau nggak pakai aturan kita bingung mengurutan sesuatu. Kenapa? Saat kita mencari sesuatu bingung kemana nih urutannya sebelah mana? Karena nggak ada aturan. Sesuatu yang rapi itu pasti ada aturan. Ya. Jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan kita akan menyusun dari seri pertama hingga seri terbaru. Hal ini merupakan proses pengurutan atau sorting. Ya. Baik, ini algoritma pengurutan. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik dalam komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, dan entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Masalah pengurutan terdiri dari sekumpulan objek yang disusun acak yang harus kita urutkan. Setelah itu secara sistematis, posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi dalam keadaan benar. Seperti ini ya, ini nggak berurutan ya. Kita suruh urutan A sampai dengan yang kecil sampai yang besar. Nah, makanya kita bisa lihat, oh ada pertukaran A sama D. Oh lebih kecil A, bergeser A menggantikan posisi D. A sama B, oh ternyata lebih kecil A, maka A akan bergeser B sampai dengan semua tersusun tapi seperti ini. Nih, ini adalah pengurutan atau sorting. Nah, algoritma pengurutan itu ada 5 tekniknya. Yang pertama bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Yang kita akan bahas adalah selection dan insertion. Nah, teknik insertion sort. Pada teknik ini yang kita pahami adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Teknik ini mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemennya, sehingga semua elemen menjadi list yang terurut, gitu ya. Jadi satu persatu insert, gitu ya. Nah, tetap kita lihat, kita pahami ilustrasinya. Terdapat sebuah deret bilangan seperti 2, 3, 7, 6, dan 5 yang dipresentasikan dengan menggunakan kartu, ya. Ini seperti ini. Urutkan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma insertion sort. Menaik atau lebih besar ya. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam insertion sort yaitu meninjau bilangan kedua. Bilangan kedua adalah tadi 2, 3, 7, 6, 5. Maka bilangan kedua adalah 3 ya. Bandingkan bilangan pertama dan kedua yaitu 2 dan 3. Seperti ini ya. 2 dan 3 yang kita pahami, ternyata urutan tersebut bisa kita lihat 2 lebih kecil. Tadi kan dari kecil ke gede. Jadi 2 lebih kecil dibanding 3. Makanya adalah urutan yang tepat. Maka tidak akan berubah ya, tetap seperti ini. 2, 3, 7, 6, 5. Ini masih tahap pertama. Kemudian berjalan ke tahap kedua yaitu kita mengambil bilangan ketiga. Tadi bilangan kedua, kita lihat ke bilangan ketiga yaitu bilangan 7 fokusnya kita. Nah, bilangan 7 tadi kita bandingkan dengan 3. Benar nggak? Ya benar, bahwa 7 lebih besar dibandingkan 3. Maka urutan tidak berubah untuk proses yang kedua. Kemudian untuk proses ketiga ini kita lihat pada bilangan keempat yaitu angka 6 di sini ya, maaf lingkarannya belum dipindahkan ya, angka 6. Kemudian bandingkan dengan bilangan sebelumnya 6 dengan 7, maka gimana?
bahwa 7 lebih besar dibandingkan 6, maka harus ditukar nih antara 7 dengan 6. Maka hasilnya seperti ini. Nih ya. Jadi 6, 7, 5 ya. Lalu kita akan bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Apakah 6 lebih kecil dibanding 3? Kita 6 sama 3. Tidak ya. Karena 3 lebih kecil dibanding 6. Posisi 6 sudah benar. Sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar. Oke. Nah, proses pemindahan dari 6 posisi 6 tadi ya. Angka 6 tadi bertukaran dengan 7 ini biasa disebut dengan penyisipan atau insertion, sehingga algoritma ini disebut dengan insertion sort. Yang proses tadi ya, menyisipkan 6 ke 7, 7 ke 6. Ini adalah insertion sort. Lanjut ke proses keempat. Proses keempat kita lihat, kita ambil bilangan kelima yaitu 5 ya. Kita dapatkan bahwa 7 lebih besar dibanding 5. Kita bandingkan 5 sama 7. Oh, lebih besar 7. Maka bertukarlah antara 5 dengan 7 seperti ini ya. Kemudian kita bandingkan lagi 5 dengan 6. Benar atau salah? Oh, salah. Karena 6 harusnya lebih besar. Maka ditukar lagi, 5 menggantikan posisi 6, 6 akan menggantikan posisi 5, sehingga yang terjadi seperti ini. Nah, posisi ini sudah kita cek lagi, 2 tidak ada, yang kemudian 3 ke kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Benar ya, 5 lebih besar dibanding 3, 5 lebih besar dibanding 3 dan 2 lebih kecil dibanding 3. Kemudian 5 lebih kecil dibandingkan 6 dan sebagainya dan seterusnya. Ini sudah urutan yang tepat. Ini adalah teknik insertion sort. Kemudian kita coba teknik berikutnya yaitu teknik selection sort. Ingat, pada pembahasan kali ini kita hanya 2 teknik yang kita bahas, yaitu insert dan select. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana dengan algoritma mencari bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urutan naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkan dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterutannya atau keurutannya lah ya, dijaga keterutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi 2 bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Itu tadi selection sort, bahasanya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita cari bilangan terkecil atau terbesar sesuai dengan konteks yang dibutuhkan pada bilangan atau pada kolom bilangan belum terurut. Kemudian tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian belum terurut habis ya. Jadi ulangi langkah tadi 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut itu tadi habis. Nah, ilustrasinya tadi sama, kita menggunakan angka yang sama ya, 2, 3, 7, 6 dan 5. Kalau tadi menyisipkan, kok ini enggak, namanya selection sort. Kita lihat belum terurut adalah 2, 3, 7, 6 dan 5. Nah, ini tapi seperti ini, bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Karena dia minta dari kecil ke besar, biasanya kita urutkan dari yang terkecil dulu, O2 kayak gitu ya. Maka 2 ini akan digeserkan ke bagian yang terurut. Sisalah 3, 7, 6 dan 5. Kita lihat yang paling kecil berapa? Angka 3. Maka 3 tadi bergeser ke bagian terurut. 3 di sini hilang, tinggal 7, 6 dan 5. Kita cari yang terkecil lagi adalah 5. Maka 5 di sini akan berpindah ke bagian yang terurut. Kemudian setelah itu kita cek lagi, sisanya adalah 6 dan 7. Paling kecil adalah 6. Nah, 6 tadi akan bergeser ke bagian terurut lagi, sisalah 7. Bagian kecil lagi adalah 7. Begitu seterusnya ya. Ini adalah teknik algoritma selection sort. Tumpukan dan antrian. Tumpukan dan antrian adalah 2 konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam penyimpanan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Tumpukan atau stack. Objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga dengan last in, first out atau LIFO. Antrean, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean. Objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Prinsip ini disebut dengan first in, first out atau FIFO. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Apakah situasi ini menggambarkan tumpukan atau antrean? Di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil-mobil datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dahulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan
berjalan kembali dengan urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut? Ya, betul. Jawabannya adalah antrian.